Pada sore hari, kelima perempuan mengunjungi rumah Lady dan berkumpul bersama untuk membahas acara pesta di rumah Rizky. Kalian tahu nggak? Aku dengar malam ini ada pesta di rumah Rizky. Katanya sih bakal seru banget, tapi aku belum pernah coba. Penasaran juga sih gimana rasanya. Gimana kalau kita coba bareng-bareng? Tapi aku takut orang tua aku marah. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu kan? Iya, aku setuju banget, Led. Aku juga udah bosen di rumah aja tiap akhir minggu. Pesta itu kan kesempatan buat kita refreshing, cari pengalaman baru. Lagian, kalau kita ngumpul bareng, pasti lebih aman kan? Jadi nggak sendirian. Aku rasa kita bisa atur semuanya supaya nggak ketahuan sama orang tua. Aku sih sebenarnya nggak yakin ya. Tapi kalau kalian semua ikut, aku juga bakal ikut. Cuman takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Tapi aku juga nggak mau ketinggalan cerita sih. Tapi kalau aku ikut, kalian janji ya bakal jagain aku. Aku sih pasti ikut. Aku seneng banget kalau ada pesta. Apalagi bisa ketemu orang-orang baru. Lagian di rumah juga mau ngapain. Aku juga pengen dengar dari kalian gimana rencana supaya semuanya aman biar nggak ada orang tua yang curiga. Aku sebenarnya khawatir sih. Aku nggak mau bikin orang tua kecewa. Tapi aku juga pengen ikut supaya gak ngerasa ketinggalan sama kalian. Kita harus siap-siap kalau ada apa-apa. Dan aku setuju kalau kita saling jaga. Aku gak mau kenakalan ini jadi bumerang buat kita semua. Teman-teman, aku ngerti rasa penasaran kalian semua. Tapi aku pengen kita pikir bareng-bareng dulu. Kalau kita pergi ke pesta itu, kita harus siap dengan konsekuensinya. Kenakalan remaja itu bisa merusak masa depan kita. Aku nggak mau kita nyesel nanti. Mungkin kita bisa cari cara lain buat have fun yang nggak bikin kita resiko. Gimana? Di ruang dapur, Lady dan teman-temannya masih berkumpul membahas tentang acara pesta. Beberapa dari mereka ada yang asik bergurau sendiri. Tapi Syifa, aku paham. Kamu mikirnya serius, tapi kadang kita juga perlu santai loh. Kalau kita nggak pernah coba, gimana kita tahu batas kita? Aku yakin kita bisa atur supaya kita nggak keterlaluan. Iya, aku setuju. Aku nggak mau dengerin kata nggak boleh terus-terusan. Kita juga perlu kebebasan buat bereksperimen kan? Bukan berarti kita mau rusak diri, tapi sekedar tahu rasanya supaya kita bisa lebih ngerti diri sendiri. Cuma aku takut kalau nanti ada yang mabuk atau nggak sadar diri gitu loh. Aku juga nggak pengen kejadian buruk. Tapi aku juga pengen ikut biar nggak diomongin orang. Kita tuh bisa jaga-jaga. Aku bisa pastiin kita tuh nggak akan kenapa-kenapa. Aku bakal jadi penghibur kalian kalau kalian sedih ataupun panik. Aku masih ragu sih. Tapi kalau kalian yakin, aku pengen ikut juga. Tapi aku mau kita harus punya rencana darurat. Siapa yang kita hubungi kalau ada masalah. Kalau gitu, aku setuju kita buat perjanjian. Kita harus saling jaga dan kalau ada masalah, kita harus bilang ke orang tua atau teman terdekat. Jangan sampai kita menyembunyikan masalah yang malah bikin semuanya tambah parah. Malam hari, Vika terlihat sedang video call bersama Lady dan Hani. Mereka sedang membayangkan bagaimana suasana acara pesta. Jujur ya guys, aku hari ini deg-degan banget. Aku sempat lihat berita soal pesta anak SMA yang berakhir ricuh loh. Ada yang sampai masuk rumah sakit karena overdosis. Aku tahu kita bukan tipe kayak gitu. Tapi siapa yang bisa jamin orang lain gak bawa hal-hal yang aneh-aneh? Apalagi kita cewek-cewek semua. Aku takut banget deh. Tapi aku juga gak mau jadi yang dibilang penakut. Kita ngerti kok. Justru karena kamu jujur kayak gini, kita jadi bisa lebih hati-hati. Kita jangan sampai kayak mereka. Kita cuma mau tahu dunia luar dikit aja, bukan buat nyusahin diri. Aku udah atur supaya kita pulang jam 10 malam. Kita naik ojek online rame-rame. Iya, dan kita bawa minuman sendiri dari rumah, air putih. Kalau ada yang nawarin yang aneh-aneh, kita tolak mentah-mentah. Pesta itu bukan buat nyari masalah, cuma buat lihat dunia luar. Kalau ternyata nggak nyaman, ya kita tinggal aja. Emang kita berani? Berani. Ya udah deh, bye. Bye. Di rumah Caca,
Rahma dan Syifa sedang sibuk membahas persiapan untuk pergi ke acara pesta. Besok pakai baju yang netral aja ya, jangan terlalu mencolok. Aku juga punya kardigan warna hitam sih yang baru itu. Kalau mau pinjam terserah deh. Terus besok pokoknya jangan pakai tas besar, pokoknya bawa HP sama dompet aja. Soalnya HP-nya juga harus full ya. Soalnya kalau nggak ada sinyal tuh kita bisa tetap balik. Aku setuju. Aku juga udah nyiapin nomor darurat, nomor orang tua, tetangga, dan juga teman terdekat yang bisa bantu kita kalau ada apa-apa. Aku print juga rute ke rumah Rizky, jadi kalau sinyal mati kita tetap bisa balik. Kalian keren sih nyiapin semua ini, tapi tetap ya kita ingat tujuannya bukan untuk melanggar aturan. Kita hanya mau tahu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat, orang tua kita percaya sama kita, jangan kita hancurkan kepercayaan itu. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua sudah berpakaian rapi dan siap untuk berangkat ke pesta. Aku bohong ke ibu, bilangnya mau belajar kelompok di rumah Caca. Tapi hati kecilku nggak tenang. Apa kalian nggak merasa bersalah juga? Rahma, ini bukan bohong selamanya. Kita cuma perlu waktu buat tahu siapa diri kita sebenarnya. Nanti kalau udah pulang, kita bisa cerita ke mereka kok. Ini beneran aku bawa buku matematika. Gila aja ke pesta bawa buku beginian. Tapi emang ini salah satu cara biar ibu aku nggak curiga sih ya. Kalau kita udah harus bohong demi pergi, berarti kita tahu ini salah. Tapi aku paham semua ini karena rasa penasaran. Aku bakal tetap ikut, tapi kalau ada hal yang mencurigakan, kita langsung pulang. Setuju? Setuju. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Mereka masih di rumah Lady dan belum jadi berangkat ke pesta. Hujan ini kayak sinyal dari semesta ya, kayak kode keras buat mikir 2 kali. Siapa tahu hujannya berhenti, orang kita udah siap semua, masa batal cuma karena hujan? Aku sih tetap mau pergi, asal hujannya reda. Tapi jujur aja, hatiku mulai goyah. Kalau kita pulang telat dan ketahuan, semua bisa berantakan. Mungkin ini waktu yang pas buat kita refleksi, bukan berarti kita pengecut kalau batal. Tapi mungkin kita justru selamat dari kemungkinan buruk. Gak semua kenakalan harus dicoba untuk belajar. Di ruang dapur, Lady, Rahma, dan Syifa sedang sibuk membuat mie instan. Tetapi mereka juga saling berbincang hangat. Coba pikir ya, kalau kita jadi pergi dan ternyata ada yang rekam kita terus diviralin, bisa hancur nama baik kita. Bahkan bisa jadi bahan gosip satu sekolah. Ya ampun, aku bahkan gak kepikiran. Sampai sejauh itu emang sih, kadang aku ngerasa harus tampil keren, harus tahu segalanya. Tapi apa harga diri kita segitu murahnya? Kadang orang ngelakuin kenakalan bukan karena mau, tapi karena takut dicap cupu. Aku sering banyak ikut-ikutan karena takut dijauhin. Malam makin larut. Mereka masih di rumah Lady, tetapi suasana lebih intim dan jujur. Aku jadi mikir, kita semua punya tekanan masing-masing. Tapi punya teman kayak kalian bikin aku ngerasa gak sendirian. Kita bisa ngomongin apapun tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Makasih ya udah memaksa aku lagi. Kalau enggak, mungkin malam ini aku lagi nangis di sudut pesta karena panik. Aku jadi sadar, keberanian bukanlah hanya soal datang ke pesta, tetapi berani bilang enggak saat semua bilang iya. Akhirnya, mereka memilih membuat pesta kecil sendiri di rumah Syifa. Ada permainan jujur-juruan, curhat masa kecil, dan saling menguatkan.
Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Lady dan teman-temannya duduk bersama di teras rumah. Mereka menikmati suasana pagi yang cerah dengan perbincangan yang hangat. Kadang jalan yang benar bukan yang paling aman, tapi jalan yang bikin kita bisa tidur tenang dan bangun dengan hati yang lega. Kemarin aku sempat ngerasa nyesel kita batal pergi, tapi sekarang aku merasa bangga karena kita pilih jalan yang benar. Aku janji mulai sekarang lebih mikir sebelum berjalan dan gak akan lagi maksa teman buat ikut hal yang ragu-ragu. Aku juga janji bakal berani ngomong jujur walaupun beda dari yang lain. Kita belajar sesuatu yang besar dari malam yang biasa. Aku juga senang karena kita tetap bisa ketawa bareng tanpa harus mikirin orang lain.